sampai minggu ke-7 gitu ya, sampai minggu ke-8 itu diajar Pak Dwi. Kemudian nanti di pertemuan minggu ke-9 sampai minggu ke-14 atau 16 itu baru saya yang mengajar. Nah, akan tetapi tadi Pak Dwi ini ya WA saya, jadi untuk pengajar algoritma struktur data ini nanti diberikan ke saya, soalnya Pak Dwi cukup banyak ya beban mengajarnya di prodi lain, sehingga untuk mata kuliah ini nanti diserahkan ke saya, gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Di pagi saya baru dapat pemberitahuan itu, sehingga saya masih belum tahu ya jadwal aslinya itu jam berapa. Soalnya di online list saya itu masih belum muncul ya. Nah, terus tadi ya alhamdulillah ada yang WA ya. Kalau nggak ada yang WA tadi mungkin saya nggak tahu kalau ada jam di PJJ. Oke, jadi di pertemuan awal, di pertemuan pertama ini mungkin nanti kita nggak terlalu banyak membahas mengenai materi secara detail gitu ya. Jadi nanti di pertemuan pertama ini saya jelaskan terlebih dahulu seperti kontrak kuliahnya, kemudian rencana pembelajaran semesternya seperti apa, kemudian topik-topik apa saja yang nantinya akan diajarkan di mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, untuk jadwalnya sendiri tadi saya lihat di online miss ini kan sebenarnya di hari Kamis ini kan mata kuliahnya praktek ya, praktek dulu, kemudian hari Jumat baru teorinya gitu ya. Ya mungkin kalau saya mengajar itu biasanya nggak terlalu enak gitu ya, kalau misal kita langsung praktek tanpa diberikan materi terlebih dahulu. Jadi mungkin untuk pemberian materinya biasanya nanti saya akan berikan secara teori dulu gitu ya. Kemudian untuk prakteknya mungkin dilanjutkan ya nanti dan besok gitu ya, hari Jumat. Oke ya, mungkin seperti itu ya. Oke, sekarang sudah cukup banyak ya yang hadir, ada sekitar 12 orang. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk RPS-nya. Jadi ini yang di-share sama Pak Dwi. Untuk RPS kita bahas dulu karena sekarang mata kuliahnya praktikum, jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk RPS praktikum algoritma dan struktur data. Ya, untuk praktek algoritma dan struktur data ini bobotnya cukup banyak ya, SKS-nya ya. Jadi teorinya 2, prakteknya 2. Jadi sekitar 4 SKS ya. Jadi untuk teori, jadi kan ada teorinya sendiri ya. Teori algoritma dan struktur data itu 2 SKS. Kemudian praktek itu juga 2 SKS. Jadi totalnya untuk mata kuliah algoritma dan struktur data ini jumlah SKS-nya adalah 4 ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, jadi di sini ada 9 yang ingin dicapai gitu ya untuk di mata kuliah ini. Jadi sub CPMK ini ibarat sebagai capaian gitu ya setiap minggunya. Jadi di CPMK yang pertama ini nanti mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep array, pointer, struktur, dan alokasi memori. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah dapat gitu ya topik ini di konsep pemrograman. Nah, jadi untuk di mata kuliah ini nanti kita lebih ke mereview gitu ya. Jadi review topik array, kemudian topik pointer, kemudian struktur, dan alokasi memori. Kemudian yang kedua, ya CPMK yang kedua, yaitu
mahasiswa dapat menerapkan konsep linked list ya dalam bahasa pemrograman. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan konsep tumpukan dalam bahasa pemrograman atau stack ya. Kemudian yang selanjutnya CPMK 4, yaitu mahasiswa dapat menerapkan konsep antrian ya, dalam bahasa pemrograman. Kemudian CPMK kelima, mahasiswa dapat menerapkan konsep rekursi dalam bahasa pemrograman. Kemudian CPMK 6, mahasiswa dapat menerapkan algoritma pengurutan ya, sorting dalam bahasa pemrograman dan menganalisa efisiensinya. Kemudian CPMK 7, mahasiswa mampu membuat program yang menerapkan algoritma pencarian dalam bahasa pemrograman dan menganalisa efisiensinya. Kemudian CPMK ke-8, mahasiswa nanti diperkenalkan gitu ya, jadi diterapkan konsep graph ya, atau graph dan algoritma pencarian jalur terpendek dalam bahasa pemrograman. Kemudian yang terakhir yaitu CPMK 9, yaitu mahasiswa dapat menerapkan konsep tree dan metode traversal dalam bahasa pemrograman. Oke ya. Jadi ini nanti capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai gitu ya. Jadi ada 9 topik yang menjadi kajian ya di mata kuliah ini. Jadi mulai dari review array, pointer, struktur, dan alokasi memori, kemudian single linked list, double linked list, stack, queue, rekursi, algoritma pengurutan, algoritma pencarian, dan yang terakhir adalah graph. Ya. Nah, untuk di pertemuan pertama, di minggu pertama ini nanti kita mereview ya. Jadi mahasiswa dapat menerapkan konsep array, pointer, struktur, dan alokasi memori. Di konsep pemrograman sebelumnya sudah pernah ini ya, dapat ya. Oh ya, nanti saya juga minta tolong ya kerjasamanya, jadi biar kuliahnya ini lebih interaktif gitu ya. Nanti ya mohon diberikan responnya gitu ya ketika saya ingin menanyakan beberapa poin-poinnya. Oke, untuk sebelumnya ini sudah pernah dapat ya array, kemudian pointer, kemudian alokasi memori, kira-kira sudah dapat ya? Oke, sudah ya. Menggunakan bahasa apa sebelumnya? Bahasa C ya? Atau bahasa yang lain? C ya, oke. Berarti ini ya sudah cukup paham gitu ya. Jadi nanti kita nggak belajar dari nol, tetapi kita hanya sekedar mereview saja untuk topik pointer, kemudian array, dan lain sebagainya itu ya. Oke, kemudian di pertemuan 2 sampai 4 nanti kita membahas single linked list dan double linked list ya. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya, ini mungkin saya jelaskan di setiap pertemuan saja, biar lebih paham gitu ya. Kalau dijelaskan sekarang semua, saya rasa nanti juga akan lupa gitu ya. Jadi kita bahas setiap pertemuan. Oke, kemudian kita coba buka juga untuk yang RPS teori ya. Untuk yang teori, CPMK-nya hampir sama ya. Jadi CPMK-nya sama, mulai dari pengenalan atau review konsep array, pointer, dan struktur, kemudian linked list, kemudian stack, dan seterusnya itu ya. Oke, hampir sama.
Oke, jadi nggak ada masalah ya. Mampu menjelaskan konsep array, pointer, dan struktur pada operasi matriks, polinomial, dan bilangan kompleks. Oke. Oke, kemudian saya juga ingin menyampaikan gitu ya. Jadi untuk di mata kuliah ini nanti juga ada apa ya, instruksi gitu ya dari kaprodinya Pak Hero. Jadi untuk mata kuliah ini nanti diharapkan tidak hanya menggunakan bahasa C, tetapi juga diperkenalkan dengan menggunakan JavaScript dan Node.js. Ya, jadi ya mungkin nanti saya compare gitu ya, saya gabungkan juga, combine antara menggunakan bahasa C dan JavaScript gitu ya. Soalnya targetnya di PJJ ini kan nanti di mata kuliah yang lain itu sampean sudah paham mengenai JavaScript dan Node.js. Karena di mata kuliah lain ini nanti akan diajarkan kan, basicnya adalah JavaScript. Jadi misal nanti sampean di mata kuliah pemrograman framework gitu ya. Nah, di pemrograman framework, nah itu nanti framework yang digunakan adalah framework yang berbasis JavaScript. Nah, jadi makanya agar lebih familiar dan lebih paham tentang JavaScript, maka diinstruksikan gitu ya dari Kaprodi agar JavaScript itu juga diperkenalkan di mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, selain JavaScript, nanti juga disarankan juga mengenalkan tentang Node.js gitu ya. Jadi ya mungkin nanti gambarannya, misal kita membahas di algoritma dan struktur data itu mengenai array gitu ya. Array kalau di dalam bahasa C itu seperti apa, kalau di JavaScript seperti apa gitu ya. Nah, mungkin gambarannya seperti itu gitu ya. Jadi nanti kita compare dan kita combine juga. Jadi nanti sampean biar ada pengetahuan lebih gitu ya mengenai algoritma dan struktur data di dalam beberapa versi bahasa pemrograman. Oke ya, seperti itu ya untuk pendahuluannya. Oke, sebenarnya di awal pertemuan ini saya pengen ini ya, perkenalan terlebih dahulu gitu ya. Cuman kok yang join ini masih 14 gitu ya. Kebanyakan, jadi ada yang bilang kebanyakan kerja ya. Ya mungkin sebelum kita masuk ke ini ya, ke mata kuliahnya, ke topiknya, mungkin saya pengen kenalan terlebih dahulu ya ke beberapa mahasiswa di sini. Soalnya saya juga baru mengajar ya di PJJ ini. Biasanya saya mengajar di 3 TI PSDKU Lamongan, di PJJ. Dulu ada PJJ AK ya. Sekarang PJJ AK masih ada atau enggak? Juga kurang tahu. Nah, jadi ya mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya tadi sudah perkenalkan, saya Mufid. Biasanya saya mengajar di bidang website gitu ya, atau jaringan. Kemudian sekarang dapat tugas lagi untuk mengajar di algoritma dan struktur data. Nah, ini juga merupakan hal yang pemula juga gitu ya di dalam algoritma dan struktur data. Jadi nanti kita coba sama-sama belajar gitu ya, sehingga ya target yang ingin dicapai di prodi D3 PJJ ini bisa kita capai semua gitu ya. Oke, mungkin saya pengen perkenalan terlebih dahulu ya dari, ya mungkin saya tunjuk aja ya, dari Alvino Putra. Apakah bisa mikrofonnya dinyalakan?
Apa kedengaran suara saya? Terdengar. Silakan Alvino mungkin bisa diperkenalkan nama lengkap, kemudian kita coba yang short ya. Mana short? Karena kalau kita bahas satu persatu nggak selesai-selesai. Nggak ada ya, contohnya yang short ya. Kali ini 1, 3, 2, 4. Standar. Nah ini, jadi kalau short bisa kita gunakan seperti ini. Jadi ini kita acak gitu ya untuk inisialisasi value array-nya. Jadi 1, 3, 2, 4. Nah, kemudian kita tampilkan dengan menggunakan fruit.sort. Nah, maka otomatis value-nya ini akan diurutkan gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk lebih lengkapnya membahas tentang array sort di sini ya. Nah, kalau pengen secara ascending dari kecil ke besar, ya kita gunakan aja sort seperti ini. Kalau kita balik, gitu ya, misal kalau reverse ini cuma membalikkan gitu ya urutannya. Ya. Jadi kalau reverse ini cuma membalikkan urutannya jadi 4, 2, 3, 1. Kalau pengen kembalikan secara berurutan, ya di sort dulu. Fruit.sort. Kemudian kita kembalikan fruit.reverse. Oke, seperti ini ya. Jadi ini sudah secara descending gitu ya urutannya. Oke. Kemudian kita membahas ini ya, array method yang ada di JavaScript. Nah, ini juga biasanya penting ya, metode-metode yang bisa digunakan di dalam array. Di antaranya yang pertama adalah toString, ya, metode toString. Jadi kalau di JavaScript kita menyebutnya metode, kalau di bahasa C kita menyebutnya ibarat sebagai sebuah fungsi gitu ya. Fungsi yang bisa digunakan di dalam array, di antaranya ada toString. Convert an array to a string of comma separated array value. Jadi kalau kita lihat di sini, banana, orange, apple, mango. Nah ini dikonversi ke tipe data string. Ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kemudian popping and pushing. Oke, metode pop ini untuk menghilangkan elemen yang terakhir dari sebuah array. Kalau kita lihat, nah ini sebelum di pop, ya, banana, orange, apple, mango, kemudian di pop menggunakan fruit pop, menggunakan metode pop, maka yang the last element itu akan hilang. Oke. Itu fungsi dari metode pop. Kemudian
metode ini push untuk menambahkan sebuah elemen baru ke dalam sebuah array. Ya. Nah, jadi metode push ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam sebuah array. Jadi misal di awal isinya adalah banana, orange, apple, mango. Nanti ada tambahan di akhir yaitu kiwi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ada shifting element. Ya. Di JavaScript untuk array ada juga untuk shift. Metode shift remove the first array element, ya, jadi menghilangkan elemen array yang pertama, and shift, ya, menggeser semua elemen lain ke lower index. Ya. Jadi untuk shift ini misal ini ya, contohnya banana, orange, apple, mango. Jadi banana ini nanti akan dihilangkan, ya. Kemudian orange, apple, mango ini posisinya akan digeser ke indeks ke 0 gitu ya. Nah, jadi nanti fungsi dari shift seperti itu ya, untuk menggeser dan menghilangkan elemen yang pertama. Ini contohnya banana, orange, apple, mango. Ketika di fruit shift menjadi orange, apple, mango. Oke ya. Kemudian ada juga unshift ya. Unshift ini digunakan metode untuk menambahkan elemen baru ya ke sebuah array at the beginning ya. Jadi menambahkan baru di awal ya. Ya, misal awalnya banana, orange, apple, mango, ketika di unshift ya maka nanti outputnya seharusnya lemon, banana, orange, apple, mango. Ya, itu ya. Elemen array bisa diakses menggunakan index number mereka ya. Array index dimulai dengan 0 ya, sama seperti di bahasa C ya. Ya, JavaScript array length tadi sudah dibahas. Kemudian ada juga array delete untuk menghapus ya. Warning, array element bisa di-delete menggunakan JavaScript operator delete. Penggunaan delete meninggalkan undefined hole in the array. Gunakan pop atau shift yang disarankan. Ya. Jadi kalau delete, ini nanti indeks 0 akan tetap masih ada, tetapi dikosongi gitu ya. Nggak digeser. Nah, maka di sini disarankan gitu ya, menggunakan pop atau shift. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika banana dihapus, kemudian dipanggil, nah ini undefined gitu ya. Nah seharusnya kan berisi orange gitu ya, karena banananya dihapus, maka indeks pertamanya adalah seharusnya orange. Nah cuman karena dia menggunakan delete, maka dia sebenarnya itu hanya menghapus value-nya saja ya, tetapi tidak menghapus alokasi memorinya gitu ya. Kemudian ada merging ya, untuk menggabungkan sebuah array. Kita gunakan metode concat ya. Di metode yang digunakan untuk merging, mengkombinasikan gitu ya, menggabungkan array yang ada. Cara menggabungkannya migrate ya, jadi ini array pertama, dot concat, kemudian dalam kurung ini array yang kedua gitu ya, cara menggabungkannya.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini maker, ya, jadi array maker isinya Cecily, Lone. Nah, ini ditambahkan gitu ya, digabungkan dengan my voice, berarti nanti arraynya menjadi isinya adalah Cecily, Lone, Emil, Tobias, dan Linus. Nah, ini bisa dibalik juga. Kalau dibalik, nanti urutannya juga berbeda. My voice, concat, my girl. Ya, jadi urutannya juga berubah. Tergantung siapa yang menggabungkan dan siapa yang digabungkan gitu ya. Oke, kemudian ada lagi metode splice ya. Jadi metode splice ini untuk menambahkan item baru ke sebuah array gitu ya. Kemudian ada juga metode slice ya. Untuk menghilangkan ya. Kalau slice untuk menghilangkan bagian ya dari sebuah array. Kalau ini contohnya metode splice. Oke, untuk metode splice kita lihat untuk awal banana, orange, apple, mango. Nah, kemudian ditambahkan ini ya, fruit splice, ditambahkan lemon sama kiwi gitu ya. Nah, lemon sama kiwi itu dimasukkan di indeks kedua gitu ya. Nah, makanya dia berada di sini. Nah, ini ada penjelasannya. The first parameter mendefinisikan posisi di mana elemen baru seharusnya ditambahkan. Kemudian second parameter yang ini ya mendefinisikan yang terakhir, lemon sama kiwi ini mendefinisikan elemen baru untuk ditambahkan. The splice method mengembalikan sebuah array dengan mendelete sebuah item kayak. Nah, jadi contohnya kalau misal kita ada yang pengen di delete gitu ya. Jadi awalnya originalnya ini banana, orange, apple, mango. Array baru lemon, kiwi. Jadi yang dihapus adalah ini ya, apple sama mango. Nah, ini bisa kita deskripsikan gitu ya. Mana yang mau dihapus. Nah, misal ini kalau kita ganti satu, seharusnya nanti outputnya banana, orange, lemon, kiwi, mango gitu ya. Jadi tetap ada mangonya. Kita coba sih. Ya benar ya. Banana, orange, lemon, kiwi, mango. Karena yang dihapus cuma satu. Kalau ini dihapus dua, berarti nanti kan yang dihapus adalah apel sama mango gitu ya. Oke, ada slice, ada juga slice. Oke, banana, orange, lemon, apple, mango. Yang dihapus adalah banana. Dengan cara fruit.slice 1, gitu ya. 1 ini menunjukkan berapa banyak yang mau dihapus, gitu ya.
Nah, slice method ini juga bisa ditambahkan 2 argumen ya. Start argumen sampai akhir argumen gitu ya. Jadi misal yang pengen dihapus adalah 1 sampai 3, berarti yang dihapus adalah banana, orange, sama lemon. Nanti berarti ini outputnya adalah apple sama mango. Banana, orange, lemon. Oke, penjelasannya the method kemudian memilih elemen dari argumen yang pertama and up to but not including, tetapi tidak termasuk argumen yang terakhir gitu ya. Banana, orange, lemon, apple, mango. 1 yang dihapus itu banana. Saya coba 2 gitu ya. Kalau 2 berarti nanti yang di outputnya adalah orange saja ya. Oke, benar. Oke. Yang dihapus banana. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke ya, ini penggunaan slash dengan 2 argumen. Kemudian ada metode toString. Ada ya. Oke, mungkin itu saja ya array di JavaScript-nya. Kita nggak bahas satu persatu ya. Tadi sort juga sudah saya jelaskan sedikit ya. Sort. Kemudian array, iteration, ya perulangan. Jadi array iteration untuk pengulangan sendiri ya atau looping ya. Untuk kalau di JavaScript ya kita nggak perlu repot-repot ya. Oke, for kita bisa menampilkannya lebih sederhana menggunakan method for each. Nah, method for each ini metode yang memanggil sebuah fungsi ya, sekali untuk setiap elemen array gitu ya. Jadi misal di sini ada array number punya value 45, 49, 16 dan 25. Kemudian untuk menampilkannya kita bisa pakai for each. Nah, kemudian manggil my function. Kemudian di sini ada txt sama dengan txt plus value plus enter ya. Ya, ini contoh penggunaan for each. Nanti hasilnya seperti ini. Di for each-nya memanggil sebuah fungsi ya untuk menyimpan variabelnya gitu ya. Jadi di sini ada txt ini variabel ya, variabel txt.
awalnya kosong, kemudian txt sama dengan txt plus value. Ya, jadi kosong ditambah 45, gitu ya. Jadi txt pertama nilainya 45. Kemudian karena ini menggunakan for each, maka dilakukan sampai di akhir elemen array, gitu ya. Jadi hampir mirip dengan looping for, gitu ya. Cuman di sini nggak perlu mendeskripsikan batasan awal sama batasan akhirnya, ya, tidak seperti menggunakan for. Oke. Kemudian ada metode match, membuat array baru, ya, dengan performing a function of an each array element. Ya, jadi map ini tidak mengeksekusi function untuk array element tanpa value. Map tidak mengubah original array. Ya, selain for each, kita juga bisa menggunakan map, ya, untuk menampilkan sebuah array. Ya, jadi itu tadi penjelasan mengenai array di JavaScript, mulai dari sintaksnya, gitu ya, cara mendeskripsikannya seperti apa, cara pemanggilan juga sudah dijelaskan di sini, ya. Kemudian metode yang bisa digunakan di dalam array-nya, kemudian sorting-nya, ya, cara sorting array, kemudian iterasi, ya, dan array count. Ya, count ini keyword, ya, yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah array. Ya. Oke, kita kembali lagi ke mana tadi ya, PPT. Ya. Oke, selanjutnya adalah pointer, ya. Nah, pointer ini adalah variabel yang menunjuk ke lokasi alamat tertentu. Di pointer ini sebagai mengarahkan, gitu ya, atau penunjuk, gitu ya, ke lokasi alamat tertentu. Pointer bersifat dinamis, di mana alokasi memori dilakukan pada saat program dijalankan. Contoh deklarasi pointer. Nah, biasanya ciri-cirinya pointer adalah ada tanda bintang ini. Bintang, kemudian nama variabelnya. Tipe data, bintang, nama variabel pointernya. Variabel nilai menunjuk ke variabel lain yang bertipe integer. Variabel nilai ini digunakan untuk menunjuk ke variabel lain yang bertipe integer. Cara mengakses pointer. Untuk mengakses pointer, ini terlebih dahulu harus ditentukan alamat yang dituju. Ya. Jadi ini salah satu contohnya, ada int A, kemudian int pointer B. Jadi pointer ini digunakan untuk menunjuk, ya, ke variabel integer yang lain, gitu ya, karena ini pointernya bertipe data integer. Nah, jadi di sini ada variabel A punya value 5, kemudian B sama dengan dan A. Nah, jadi dan A ini berisi nilainya A, ya. Printf %D A, pointer B. Nah, ini kira-kira outputnya apa, ya? Ada yang merespon? Masih aman, ya, konektivitasnya, ya?
Oke, 5 data harian ya. Oke. Jadi A nilainya yaitu bertipe data char, karakter. Di sini ada pointer namaku, ya. Kemudian ada fungsi, ya, strcpy, string copy, ya. Gunakan untuk menduplikat atau mengcopy, gitu ya. Kemudian namaku ama, gitu ya. Kemudian printf %s digunakan untuk menampilkan string, menunjuk ke pointer nama. Nah, pointer nama nggak ada ya. Adanya ini namaku, ini seharusnya namaku ya. Kalau ini pointer nama, ya berarti ini nggak muncul apa-apa ya. Karena nggak ada variabel pointer nama. Yang ada adalah namaku. Nah, kalau ini variabel yang dimaksud adalah namaku, nah, maka ini yang di print adalah anak. Gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi pointer ini sebagai petunjuk ke alamat yang ditunjuk, gitu ya. Sebagai penunjuk ke alamat tertentu, gitu ya. Oke, kemudian ada array of pointer. Ya. Array of pointer ini adalah kumpulan array dengan tipe data pointer. Ya, jadi array itu juga bisa kita deskripsikan sebagai tipe data pointer. Contoh deklarasi array of pointer. Oke, secara sintaksnya yaitu tipe data yang ditunjuk. Jadi tipe datanya terlebih dahulu, kemudian variabel pointer, kemudian nama pointernya, kemudian jumlah variabelnya. Di sini penjelasannya terdapat 10 variabel nilai yang sama tipenya, yaitu menunjuk ke variabel lain yang bertipe integer. Ya. Jadi kita bisa membuat array pointer. Ya. Jadi di sini berarti nanti ada 10 elemen yang bersifat sebagai pointer, ya, untuk menunjuk ke variabel yang bertipe integer. Ya. Penjelasannya seperti itu. Ini contoh mengakses array of pointer. Nah, ini ada array of pointer bernama Bill. Jumlah besar variabelnya ada 3. Kemudian ada juga variabel lain, yaitu variabel A, B, C, dan I. Di sini diinisialisasi A sama dengan 5, B sama dengan 10, C sama dengan 15. Nah, kemudian di sini array pointer Bill 0, ya. Jadi semua elemen yang dibuat di dalam variabel array pointer ini juga bersifat sebagai variabel pointer. Jadi misal kita deskripsikan Bill index 0. Nah, Bill index 0 ini juga bersifat sebagai pointer, ya. Karena di sini sudah dideskripsikan sebagai array pointer. Ya, jadi Bill 0 ini bisa menunjuk ke alamat variabel A. Bill 1 juga menunjuk ke alamat variabel B. Bill 2 juga menunjuk ke alamat variabel C. Nah, kemudian di sini ada looping for I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus. Oke, kemudian di print kan nanti hasilnya ya sesuai dengan ini, A, B, C. Nah, maka 5 hasilnya 5, 10, dan 15, gitu ya. Oke, setelah pointer, kemudian kita masuk ke struktur. Oke, struktur adalah kumpulan variabel yang mempunyai tipe yang berbeda, ya. Jadi kalau tadi di JavaScript array itu bisa menyimpan
tipe data yang berbeda. Kalau di bahasa C, untuk menyimpan tipe data yang berbeda, maka kita menggunakan karakter atau struktur ya. Kita menggunakan struct kalau sintaksnya ya. Sebagai user define variable, yaitu variabel yang didefinisikan sendiri oleh user. Berikut ini contoh deklarasi struktur ya. Jadi kita gunakan ini ya, sintaks struct ya. Struct, kemudian ini nama strukturnya. Kemudian di dalam struktur kita bisa menginisialisasi beberapa tipe data yang berbeda. Misal integer ya. Kita inisialisasi variabel tanggal, char, karakter, kita inisialisasi bulan, ya. Ini variabel array ya. Kemudian in tahun. Nah, jadi dengan menggunakan struct kita bisa menyimpan variabel dengan tipe data yang berbeda. Deklarasi struktur dengan type def. Nah, bisa juga kita menggunakan type def. Nah, type def ini berfungsi sebagai nama lain atau alias dari tipe data. Kalau kita pengen, misal tanggal itu kita singkat sebagai TGL, ya, atau date atau yang lain, ya. Nah, maka kita bisa gunakan type def, ya. Type def ini sebagai untuk mendeskripsikan alias, gitu ya, atau nama lain dari struct. Misal contohnya seperti ini, type def struct tanggal TGL, kemudian struct tanggal, kemudian kita masukkan beberapa data tanggal, bulan, tahun. Nah, kemudian atau bisa juga kita membuat sintaksnya seperti ini. Jadi kalau seperti ini kan lebih ringkes ya. Jadi nama aliasnya kita taruh di belakang. Type def struct tanggal, terus tipe data yang pengen dimasukkan, kemudian nama aliasnya kita taruh di akhir, TGL, seperti ini. Oke, kemudian mengakses tipe struktur. Type def struct tanggal. Oke, di sini ada variabel struktur tanggal dengan nama alias TGL, gitu ya. Nah, kalau ada nama aliasnya, ini kita cara memanggilnya jadi lebih singkat, gitu ya. Oke, kita buat variabel struktur A, gitu ya. Jadi kita buat TGL A. Ya, jadi cara untuk mengakses ini ya, variabel yang ada di dalam struct. Nah, ini kita deskripsikan dulu nama strukturnya gitu ya, nama objek strukturnya. Jadi kalau kita lihat di sini TGL ya, kemudian A. Jadi A ini adalah nama struktur, nama alias ya dari struktur TGL ya, atau nama objek dari struktur TGL. Nah, jadi untuk mengakses tipe data di dalamnya kita tinggal memasukkan seperti ini, a.tgl ya. a.tgl sama dengan 17 ya. Jadi untuk mengakses variabel di dalam struct caranya seperti ini. a.tgl kita kasih value 17. Kemudian strcpy a.bulan Agustus ya. Jadi a.bulan ini nanti value-nya adalah Agustus. a.tahun sama dengan 1945 ya. Kenapa kita harus menggunakan ini ya, strcpy? Nah, karena ini jadi pertanyaan ya. Kenapa kok enggak a.bulan sama dengan Agustus gitu aja ya? Nah, karena ini di bahasa C gitu ya. Jadi karena ini tipe datanya karakter itu hanya bisa menyimpan satu karakter, satu huruf gitu ya. Nah, jadi kalau kita pengen menyimpan banyak huruf seperti ini, maka kita bisa menggunakan strcpy gitu ya. Jadi untuk mengkopikan sebuah string. Karena kalau seperti ini, itu tipe datanya bukan karakter, tapi string gitu ya.
Nah, jadi untuk mengkopikan sebuah string ke variabel karakter, maka kita bisa gunakan metode atau fungsi strcpy, gitu ya. Kemudian kita printf, nah nanti outputnya berarti 17 Agustus 1945, itu ya. Oke, itu tadi struktur. Kemudian selanjutnya array of struktur. Oke, selanjutnya array of struktur. Jadi struktur bertipe array gitu ya. Nah, jadi caranya hampir sama ya untuk menuliskan sebuah struktur ya. Untuk menginisialisasi sebuah struktur caranya sama ya. Kita pakai tab def agar bisa menginisialisasikan dengan menggunakan nama alias. Nah, kemudian yang berbeda adalah ini ya. Jadi kita bisa menggunakan atau struktur seperti ini. Jadi ini strukturnya, nama strukturnya, ini nama array-nya. Ya. Dan ini ada variabel i, kemudian tanggal lahir 0. Nah, karena ini isinya adalah 2, berarti indeksnya adalah 0, 1, 2. Gitu ya. Nah, di sini tanggal lahir indeks ke 0, ya, array tanggal lahir indeks ke 0, .tgl, ya, jadi cara memanggil ini ya, variabelnya, cara memanggilnya pokoknya pakai ini tanda titik. Ini menandakan bahwa dia itu memanggil variabel dari struktur. Kemudian di sini dikasih value, kemudian rcpy, ya sama seperti tadi untuk memasukkan sebuah string ya ke dalam variabel karakter bulan. Ini kan tipe datanya karakter ya. Kemudian tanggal lahir 0 tahun 1965, tgl tanggal lahir 2, tanggal lahir 1 tgl sama dengan 1, strcpy bulan Juni. Oke. Oke ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang baris ke ini nggak masalah ya, karena sudah diwakili. Oke, kemudian nah nanti outputnya seperti apa? Ya berarti nanti outputnya yang pertama adalah ini ya, 11 Maret 1965. Kemudian baris kedua outputnya adalah 1 Juni 1945. Ya, jadi ini cara membuat struktur, cara memanggil, cara menginisialisasi, ya, dan cara membuat array of struktur. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pointer to struktur. Variabel yang menunjuk ke tipe data struktur. Oke, ini inisialisasi strukturnya, struktur tgl. Nah, kemudian di sini ada variabel pointer ya. Variabel pointer yang menunjuk ke tipe data struktur ya. Jadi dia menunjuk ke tipe data struktur tgl. Tanggal lahir sama dengan, nah ini untuk mengalokasikan memori variabel tgl ke variabel tanggal lahir. Kemudian cara mengaksesnya pointer tanggal lahir ke tgl sama dengan 11. Kemudian untuk bulan strcpy pointer tanggal lahir ke bulan Maret. Kemudian pointer tanggal lahir ke tahun 1965. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan. Ya. Jadi kalau pointer untuk menunjuk ke tipe data struktur, maka kita harus membuat ini ya, alokasi memorinya. Jadi kalau kita lihat di sini malloc size of tgl, berarti ini dia mengalokasikan memorinya sesuai dengan struktur data tgl. Jadi misal di struktur data tgl cuma ada 3
tipe data ya, alokasi memorinya disesuaikan dengan ini ya, dengan jumlah tipe data yang ada di struktur. Ya, jadi perlu diinisialisasi alokasi of memorinya. Oke, itu cara menggunakan pointer di struktur. Nah, ini bisa juga dengan cara berikut. Oke, ini sama ya, tanggal lahir, tgl, malloc. Nah, bisa juga tidak menggunakan bintang. Nah, bisa juga menggunakan tanda panah seperti ini ya. Atau kita sebut, nanti kita belajar linked list. Nah, ini digunakan untuk menunjuk, gitu ya. Atau kita sebut sebagai linked, gitu ya. Menunjuk ke ini, variabel tanggal yang ada di struktur TGL. Nah, ini nanti yang sangat digunakan gitu ya di topik-topik selanjutnya. Jadi untuk linked ya, kita gunakan tanda panah. Jadi lebih simple ya, cara pemanggilannya. Jadi tinggal tanggal lahir, nggak perlu bintang dalam kurung gitu ya. Jadi langsung aja tanggal lahir, kemudian tanda panah ke TGL, kemudian tanggal lahir bulan, ya tanggal lahir menunjuk ke bulan, tanggal lahir menunjuk ke tahun. Nah, ini nanti jauh lebih simpel ya. Jadi cara printf-nya, cara menampilkannya juga sama ya, tanggal lahir tanggal lahir bulan, tanggal lahir tahun. Oke, masuk ke rangkuman. Array ini adalah sekumpulan variabel yang mempunyai tipe yang sama. Pointer itu adalah variabel yang menunjuk ke lokasi alamat tertentu. Dan yang terakhir struktur ini adalah sekumpulan variabel yang mempunyai tipe yang berbeda. Ya. Soal jelaskan perbedaan array, pointer, dan struktur. Jelaskan deklarasi array dan cara mengakses array. Jelaskan deklarasi pointer dan cara mengakses pointer. Jelaskan deklarasi struktur dan cara mengakses struktur. Nah, jadi ini nanti soal harus dikerjakan ya, untuk teman-teman. Di ini saya taruh tugasnya di ini ya. Ini harus keluar dulu. Nah, nanti saya taruh di etol, silakan dicek untuk tugasnya. Jadi silakan dikerjakan. Nanti ada batas waktunya juga di sana. Jadi untuk hari ini kita buat teori dulu aja. Nah, untuk prakteknya kita lanjutkan besok. Ya, besok kan ada waktu saya lagi ya untuk teori algoritma dan struktur data. Oke, sebelum kita tutup ya untuk pertemuan hari ini, silakan barangkali ada yang pengen ditanyakan. Halo, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan, barangkali ada. You are now unmuted. Izin tanya, Pak. Halo, apa suara saya terdengar, Pak? Pak, mohon maaf, apakah jadwal praktek jadi cuma melalui teori dan siang hari? Gimana ini maksudnya? Saya coba lihat online meet ya.
apakah jadwal praktek bisa ditukar besok malam dan di teori nanti siang hari. Betul. Siang hari. Ini ya, besok itu kan jam 20 sampai jam 18 ya. Nah, pengennya diganti gitu kan, jam 8. Pagi saya mengajar ini jam 8 sampai jam 11.20. Oh, tugasnya nanti saya upload di ini ya, di etol. Jadi tinggal mengerjakan aja dikumpulkan dalam bentuk Word ya. Kumpulkan dalam bentuk Word. Kalau saya buat tugas ini harus saya close dulu untuk konferensinya. Pernah ini kan ya, tahu kan ya, tugas kita harus bisa melihat kan ini. Barangkali ini ya, pakai mikrofon dipersilakan ya, biar lebih enak diskusinya. Sama gitu ya jawabnya. Jadi maksudnya Rian Adima gitu nah untuk jadwal besok. Nah kalau siang ya saya bisanya ya habis Jumat jam 4. Kalau pagi saya nggak bisa, agak kuliah lain.